Baik Pak Suryo, apakah benar Anda punya klien seorang ibu yang kemudian digugat oleh anak kandungnya Pak? Betul Pak. Jadi klien saya adalah seorang ibu rumah tangga yang bernama Ibu Nona yang pada awalnya hanya butuh duit sejumlah 340 juta yang mana akan dikenalkan dengan seorang pendana. Sebetulnya duduk perkaranya seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya adalah bahwa dari uang 340 juta ini dia meminjam kepada pendana. Pendana tersebut yang menjanjikan uang sebesar itu, tetapi dengan jaminan sertifikat tanah. Terus bagaimana ceritanya bisa beralih terus kemudian sampai penggusuran kayak gitu? Apa yang terjadi sebenarnya di sana Pak? Jadi pada waktu peminjaman uang sejumlah 340 juta, Iya. kemudian ditransfer oleh seorang pendana sebesar 340 juta. Kemudian klien saya ini tidak tahu menahu bahwa sertifikat yang dijaminkan itu sudah beralih nama. Oke. Oh, waktu itu sebetulnya sertifikatnya awalnya apa dan menjadi apa? Awalnya adalah rumah tersebut adalah waris. Ya, waris yang dari kakeknya yang bernama Zulkarnain ya. Kemudian dari pendana tersebut mengetahui bahwa itu tidak bisa dicairkan karena berapa ahli waris yang ada di dalam keluarga tersebut. Nah ini kan klien Anda digugat nih Pak ya oleh anak kandung dari klien Anda sendiri. Strategi hukumnya seperti apa Pak yang dipakai? Jadi strategi hukumnya ya kita tetap mengikuti proses hukum bahwa kita digugat, ya saya adalah Ibu Nona. Kemudian sampai dengan sekarang itu masih dalam proses persidangan. Yang pada hari ini, hari Selasa tanggal 20, itu adalah sudah sidang. Maksudnya Selasa hari ini? Ya, hari 24 ini Pak? 24. Oh ini sudah sidang yang ketiga? Sudah sidang yang ketiga, diagendakan bahwa ada tergugat 3 dan 4 itu tidak hadir. Kemudian ada tergugat 5 itu notaris juga tidak hadir, dan turut tergugat yaitu BPN itu juga tidak hadir. Selama persidangan 1, 2, 3 itu apa saja Pak yang dibahas di dalam persidangan itu Pak? Di dalam persidangan pada sidang pertama itu adalah panggilan para pihak, yang mana yang hadir hanya tergugat 1 dan 2, kemudian turut tergugat 1 yaitu BPR. Kemudian sidang kedua agak lebih banyak yaitu tergugat 1, 2 hadir, tergugat 3, 4 itu hadir diwakili oleh kuasa hukumnya. Kemudian tergugat 5 BPR juga hadir, kemudian turut tergugat yaitu badan lelang. Ini kan sudah berjalan 3 kali sidang Pak ya. Apa yang Anda yakini dari klien Anda? Apakah memang ada sesuatu yang salah dari klien Anda atau ada hal lain yang Anda cermati? Saya yakin klien saya dizolimi. Maksudnya gimana tuh? Dengan piutang sejumlah 340 juta menjadi harga rumah yang notabene sudah diambil alih namanya Mr. X misalnya ya, itu sudah beralih nama. Yang pada waktu lelang itu seharga 1,6 M. Oh, maksudnya nilai aset dengan nilai hutangnya itu sudah timpang gitu? Ya, tidak seimbang. Karena kalau dengan luas tanah daerah Jalan Murah yaitu 538 meter persegi, kalau misalnya kita hitung per meternya 12 juta, itu sudah berapa? Lah kalau nanti gugatan ini tidak terbukti terhadap klien Anda, apa ada langkah hukum lagi yang mau diambil? Ya jelas kalau memang tidak terbukti ya kita kan masih ada sidang yaitu banding kemudian sampai kasasi. Oke, baik. Gitu. Terima kasih Pak.